Ya, teman-teman, orang ini mencari-cari kesalahan kitab suci agama Kristen. Mencari ayat-ayat yang dalam pandangannya bermasalah dan tidak sesuai dengan isi kitab suci, dalam kriteria kitab suci menurut cara pandangnya. Dan dia pertanyakan kepada penganut agama Kristen. Dan ketika tidak bisa dijawab, maka disimpulkan kitab suci agama Kristen itu palsu. Karena ada ayat-ayat yang seperti ini. Yeskiel 23 ayat 1-3. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu, mereka bersaudara di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah. Nah, ini dipersoalkan karena ada kata-kata yang nuansa seksual dan dadanya keperawanannya dipegang-pegang. Nanti kita akan bahas apa maksudnya, apa konteksnya, dan kenapa ini dimasukkan ke dalam teks Alkitab atau kitab suci yang kita percaya sebagai firman Allah. Kita lihat dulu cuplikan video orang ini. Datanglah firman Tuhan Baca yang keras kepada kita dengar. Kenapa? Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya kau pun agak lain kali kau. Apa? Baca. Entah apa. Baca. Ayo. Nah, dari tadi nantang dikasih firman Tuhan mulai mundur. Baca. Ayo. Oke, kita bahas. Supaya teman-teman mendapatkan pelajaran yang utuh atau pengertian yang utuh dari Yeskiel 23 ini, maka tonton sampai selesai. Yeskiel 23 memang menggunakan bahasa yang sangat keras dan seksual. Tetapi untuk memahami ayat ini bukan ditulis untuk membangkitkan nafsu, melainkan sebagai metafora. Saya ingatkan lagi, sebagai metafora perjanjian yang dilanggar umat Allah. Ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Apa sebenarnya konteks Yeskiel 23 ini? Ini adalah sebuah perumpamaan profetik tentang dua perempuan Ohola dan Oholiba. Ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Yeskiel 23 ayat 2-3. Kemudian identitas simbolisnya dijelaskan. Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Jelas ya? Itu dilihat di dalam Yeskiel 23 ayat 4-nya. Jadi pembaca tidak boleh berhenti pada cerita dua perempuan tersebut. Perempuan-perempuan itu adalah personifikasi dua kerajaan Israel. Ohola sama dengan Samaria, ibu kota kerajaan Israel Utara. Oholiba sama dengan Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Kedua, mengapa memakai gambaran seksual? Karena dalam perjanjian lama, hubungan Allah dengan Israel sering digambarkan seperti hubungan suami dan istri. Misalnya, di dalam Yesaya 54 ayat 5, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menciptakan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Jadi ketika Israel menyembah ilah-ilah lain, para nabi menggambarkannya sebagai perselingkuhan atau perzinahan rohani. Contohnya di dalam Yeremia 3 ayat 1, tetapi engkau telah bersundal dengan banyak kekasih, dan mereka tidak setia kepadaku dan melakukan zina dengan berhala-berhala. Yeskiel 16 ayat 15. Secara ringkas, jadi istilah seksual tersebut memiliki makna teologis. Ketidaksetiaan umat kepada Allah dalam hubungan perjanjian. Ketiga yang mau kita bahas, mengapa bahasanya begitu vulgar? Ini justru bagian penting dalam memahami kitab nabi-nabi. Para nabi tidak selalu berbicara dengan bahasa yang halus. Mereka menggunakan bahasa simbolis, kemudian ada hiperbolis, ada dramatis, bahkan mengejutkan. Supaya apa? Supaya umat sadar bahwa dosa mereka bukan masalah kecil. Bayangkan seorang nabi hanya berkata, Israel telah melakukan beberapa kesalahan dalam penyembahan. Pesannya mungkin terdengar biasa, tetapi Yeskiel menggunakan gambaran yang sangat keras untuk mengatakan
Kalian bukan sekedar melakukan kesalahan, kalian telah mengkhianati hubungan perjanjian dengan Allah. Dengan demikian, bahasa tersebut berfungsi sebagai retorika profetik, bukan sebagai hiburan seksual. Keempat yang mau kita bahas, apakah Alkitab sedang menceritakan pornografi? Tidak, ini perbedaan yang sangat penting. Yeskiel 23 bukan teks erotis yang mengajak pembaca menikmati adegan seksual. Justru sebaliknya, keseluruhan pasal ini merupakan teguran penghakiman dan peringatan terhadap dosa penyembahan berhala serta ketidakpastian ketidaktaatan umat kepada Allah. Bahasa seksual digunakan sebagai metafora kenabian. Bahkan hasil akhirnya bukan kenikmatan tetapi penghakiman Allah. Jadi pertanyaan yang tepat bukan mengapa Alkitab menceritakan seks, tetapi mengapa Nabi menggunakan metafora perselingkuhan seksual untuk menggambarkan ketidaksetiaan umat atau ketidaksetiaan rohani daripada umatnya. Nah, jawabannya adalah karena dalam konsep perjanjian, penyembahan kepada Allah merupakan hubungan yang sangat serius dan eksklusif. Kemudian yang kelima yang mau kita bahas adalah Yeskiel hidup pada masa pembuangan di Babel. Ini latar belakangnya. Ketika Yerusalem sedang menghadapi kehancuran Israel dan Yehuda, mereka telah mengalami sejarah panjang. Ya, Allah membuat perjanjian bagi mereka, memberikan hukuman bagi mereka, memanggil Israel menyembahnya. Israel berulang kali menyembah berhala, mencari pertolongan bangsa asing, sampai akhirnya mengalami penghukuman. Jadi, Yeskiel menjelaskan bahwa masalah mereka bukan hanya politik. Masalah terdalamnya adalah ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Karena itu, hubungan politik dengan bangsa-bangsa lain dan penyembahan berhala digambarkan sebagai perselingkuhan. Ya. Kemudian yang keenam yang mau kita bahas, mengapa disebut anak dari satu ibu? Ini juga memiliki makna simbolis. Ohola dan Oholiba mempunyai hubungan sejarah karena keduanya berasal dari umat Israel. Satu akar, kerajaan Israel Utara, Samaria, yaitu Ohola, kerajaan Yehuda, Yerusalem, yaitu Oholiba. Keduanya memiliki sejarah perjanjian yang sama, tetapi keduanya juga mengalami ketidaksetiaan. Dengan demikian, Yeskiel sedang mengatakan, jangan mengira Yerusalem lebih baik hanya karena Samaria sudah dihukum. Kalian sendiri melakukan dosa yang serupa sama-sama. Ya. Kemudian yang ketujuh, apakah adanya bagian seperti ini membuktikan Alkitab merupakan kitab suci yang tidak pantas atau palsu dan tidak layak untuk disebut sebagai kitab suci karena ada cerita seksualnya? Tidak sama sekali. Ya. Justru keberadaan teks-teks yang keras seperti ini menunjukkan bahwa Alkitab tidak berusaha membuat sejarah umat Allah terlihat sempurna. Alkitab juga mencatat dosa Daud, dosa Salomo, dosa pemberontakan Israel, penyembahan berhala, kegelapan para pemimpin yang menyimpang, kemudian bahkan pengkhianatan umat terhadap Allah, itu dicatat semua. Jadi, kalau seseorang mengatakan kitab suci tidak mungkin benar karena memuat dosa manusia, maka kita perlu membedakan. Alkitab mencatat dosa tidak sama dengan Alkitab menyetujui dosa. Ini prinsip yang sangat penting. Alkitab dapat menceritakan sesuatu yang buruk tanpa mengajarkan bahwa sesuatu itu baik. Ya, jadi misalnya seperti ini. Ketika Alkitab menceritakan pembunuhan, perzinahan, penyembahan berhala, atau pengkhianatan, bukan berarti Alkitab menceritakan atau memerintahkan pembaca untuk melakukan hal tersebut. Yeskiel ini ingin umat memahami bahwa dosa mempunyai konsekuensi berat. Jadi pesan Allah dalam Yeskiel 23 ini adalah kekudusan Allah, keseriusan perjanjian, dosa penyembahan berhala, serta konsekuensi ketika umat meninggalkan Tuhan.